Nah, jadi korupsi itu melemahkan daya saing. Aturan yang ribet, birokrasi yang ribet, memunculkan korupsi, maka disitulah ada banyak biaya-biaya tak terduga. Semakin rendah korupsinya, ya daya saingnya semakin bagus. Sementara korupsinya tinggi, daya saingnya akan semakin memburuk. Korupsi itu juga merusak semua tata persaingan usaha yang sehat. MBG ini menciptakan underground ekonomi dan menciptakan net loss dari sisi penciptaan lapangan kerja. Semua yang dimulai dari tata kelola bermasalah, endingnya pasti akan bermasalah dan koruptif. Apalagi itu menggunakan APBN. Oke, balik lagi dengan channel Transparansi Internasional Indonesia. Kali ini kita akan bahas salah satu hasil riset yang baru diluncurkan oleh Transparansi Internasional pada Februari 2026, yakni Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index, yang sama-sama kita ketahui menempatkan Indonesia di angka atau skor 34 dan peringkat 109. Kalau kita bisa sebut ini rapor pertama Prabowo ya di 2025 sebagai tahun pertama kepemimpinannya, dan menempatkan Indonesia di skor 34 dan peringkat 109. Dan kalau kita lihat dari skor di tahun sebelumnya di tahun 2024, ini mengalami penurunan yang cukup tajam, dan kalau kita bandingkan dengan 10 tahun ke belakang, ya ini tentu kita berada di level yang stagnan begitu. Nah, kali ini kita akan obrolin soal CPI ini. Kali ini saya kedatangan tamu, ada Mas Bima, Direktur Eksekutif Celios, gitu ya. Nah, kemudian saya juga didampingi sama teman nih dari teman-teman dari peneliti sektor ekonomi dan transisi energi ya. Ini ada Mbak Asri Widayati yang akan membersamai saya menjadi host di podcast kali ini. Pertama mungkin Mas Bima, ini kita mau lihat langsung ke beberapa sumber data CPI yang menyumbang atas penurunan CPI di tahun 2025 ini. Kalau kita catat, ini ada sekitar 4 ya.